Pemirsa, polisi menggelar ulang olah TKP di lokasi kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan sang suami Febri Ardiansyah. Petugas gabungan dari unit Laka Lantas Polres Jombang dan Korlantas Mabes Polri menggelar olah TKP ulang di lokasi kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah. Pengukuran secara manual dilakukan di titik mobil menabrak beton pembatas di ruas jalan tol Kecamatan Bandar Kedung, Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Polisi juga membuat sketsa tambahan untuk data analisis penyelidikan penyebab kecelakaan. Hingga kini polisi terus mengumpulkan bukti petunjuk dugaan kelalaian sopir yang melaju kencang dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Hasil olah TKP sementara polisi tidak menemukan bekas pengereman dari mobil yang ditumpangi Vanessa. Pada sore hari ini kami didampingi oleh dari Korlantas sama tim TAA Polda Jatim. Yang pertama adalah scan kejadian laka kemarin. Nah, yang kedua adalah olah TKP tambahan dari Satlantas Polres Jombang. Sementara itu, pemirsa, polisi memeriksa sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad Jodi yang mengemudikan mobil saat kecelakaan terjadi. Kepolisian Ditlantas Polda Jatim memeriksa sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad Jodi yang mengemudikan mobil saat kecelakaan terjadi. Meski belum melakukan pemeriksaan BAP, namun polisi saat ini sudah mendapatkan keterangan lisan dari sopir Vanessa Angel yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari keterangan polisi, saat kejadian, sopir Vanessa mengemudikan mobil dengan kecepatan 120 km per jamnya. Tidak hanya itu, diduga sopir Vanessa berkendara sembari bermain ponsel lantaran beredar video dari akun Instagram sopir Vanessa saat dirinya mengendarai mobil. Menurut polisi, sopir Vanessa Angel bisa berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melakukan kelalaian hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Polisi saat ini juga telah melakukan tes urin narkoba kepada Tubagus Muhammad Jodi untuk melengkapi berkas penyelidikan. Kalau dari interogasi awal, dari sopir mengaku sih 120 km per jam. Alat elektronik semua sudah kita sita dan kita ajukan untuk pemeriksaan forensiknya. Bisa potensi tersangka ya? Bisa, cuma nanti untuk apakah dia kita tetapkan atau tidak, nanti kita lihat nanti perkembangan hasil penyidikannya. Keberadaan jalan tol yang bisa memotong waktu dan jarak perjalanan ternyata berpotensi mengundang sejumlah kendala. Kondisi jalan yang mulus, lurus, dan juga monoton disertai kelelahan yang dialami pengendara bisa mengakibatkan microslip pada pengendara. Lalu apa itu microslip? Microslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Karena terlalu singkat, sejumlah orang yang mengalami microslip kerap tidak menyadarinya. Seseorang kemungkinan mengalami microslip jika mengalami beberapa gejala termasuk tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala, kelopak mata sangat berat, serta susah memproses informasi ketika diajak berkomunikasi. Terdapat beberapa penyebab microslip saat berkendara, antara lain kurang tidur, kondisi jalanan monoton, efek samping obat tertentu, penyalahgunaan narkoba, dan alkohol. Bagi pengendara yang mengalami, segera tepikan kendaraan dan istirahat sejenak atau melakukan peregangan. Pemirsa, polisi sempat menyebutkan jika sopir sempat mengaku dalam kondisi mengantuk saat menyetir kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel dan juga suaminya Febriansyah. Kondisi ini sering disebut dengan microslip. Lalu apa sebenarnya ciri dan juga seberapa bahayanya? Kita langsung tanyakan kepada Dr. Teli Kamelia yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Dr. Teli. Iya, Dr. Teli, bagaimana Anda bisa menjelaskan konsep dari microslip? Ya, microslip ini seringkali tidak disadari. Sebenarnya adalah episode singkat dari tidur yang berlaku hanya sekitar 1-30 menit yang terjadi pada saat kantuk, bahkan kantuk itu terjadi pada saat mata terbuka. Jadi supir atau pengendara tidak sadar bahwa mereka memiliki kondisi microslip. Jadi episode kantuk dan episode tidur yang singkat kurang dari 30 detik. Baik, Dokter Teli, apakah microslip ini biasa terjadi pada pengendara ataupun mungkin di luar pengendara ini bisa juga terjadi? Ya, kondisi kurang tidur atau microslip ini itu sering sekali menjadi penyebab kecelakaan. Dan tanda-tanda microslip ini biasanya, tolong hati-hati, biasanya kita mudah menguap, kemudian tatap mata kosong,
lalu tiba-tiba sering tersentak ya, tiba-tiba tadinya sedang tersentak dan gangguan konsentrasi. Jadi kita sulit konsentrasi dan terutama mengingat konsentrasi di menit-menit terakhir. Nah, kemudian kadang-kadang mata sering berkedip-kedip dan hati-hati tolong dilihat sering terjadi gangguan nyeri otot ya sekitar leher maupun pundak. Nah, jadi ini sebenarnya suatu tanda-tanda kelelahan. Baik, artinya Nah, tidak hanya pengendara begitu yang bisa mengalami microslip. ya, tidak hanya pengendara, tetapi titiknya adalah karena pengendara memegang kendali atas mobil, maka pengendara mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya maupun penumpang yang dibawanya. Baik, kenapa dokter mungkin umumnya terjadi microslip ini kepada para pengemudi? Apakah kondisi jalan juga bisa menyebabkan pengemudi ini mengalami microslip atau mengantuk dan kelelahan? Ya, satu, sebenarnya ketika kita mau mengemudi, kita harus pastikan dalam kondisi sehat. Apalagi kalau kita punya komorbid. Yang kedua, kita sering tidak sadari bahwa kita mempunyai kondisi kelelahan. Ada 7 jenis kelelahan yang harus kita sadari, seperti kelelahan visual, kelelahan mata, kelelahan tubuh secara umum akibat beban fisik yang berlebihan sebelum berkendara. Kemudian kelelahan mental, memang ada sisi kelelahan mental yang mempengaruhi kondisi fisik. Kelelahan syaraf, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh tekanan yang berlebihan pada salah satu bagian sistem psikomotor seperti pekerjaan yang membutuhkan keterampilan ya. Jadi harus detail, kemudian pekerjaan kita memang monoton atau kelelahan kronik. Jadi kita memang memaksa tubuh kita untuk terus bekerja walaupun kita tahu tubuh kita itu harus membutuhkan istirahat. Dan kelelahan sirkadian, apa itu? Sebenarnya sirkadian itu bagian dari ritme siang dan malam. Jadi ketika irama kelelahan sirkadian ini terjadi, ini kelelahan yang terjadi pada saat malam jadi siang, siang jadi malam. Ini biasanya memang sering terjadi ketika kita bekerja berlebihan dan kita tidak sadar bahwa ini terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan microslip. Contoh, sebenarnya kita sendiri tidak disadari punya gangguan tidur, ya. Karena gaya hidup yang berubah, seringkali kita tidur di atas jam tidur seharusnya. Seseorang yang mempunyai episode tidur yang efisien, seharusnya memiliki tidur cukup minimal 7 jam sehari. Jadi kalau kita mempunyai aktivitas fisik atau mental yang lebih tinggi, yang menyebabkan kita kurang tidur 7 jam sehari, maka ini gangguan tidur sendiri ini akan menyebabkan microslip. Gangguan tidur seperti apa? Seperti insomnia, kemudian OSA. OSA itu adalah obstructive sleep apnea, jadi apnea tidur obstruktif yang dimana akan terjadi sumbatan jalan napas yang terjadi minimal selama 10 detik dengan diikuti oksigen yang menurun. Saturasi oksigen menurun 90% ke bawah. Nah, jadi ini atau juga ada lagi yang lain seperti narkolepsi. Jadi tidur terus itu juga salah. Nah, penyebab yang lain adalah kurang tidur. Ya, kurang tidur itu memang karena kita seringkali kalau kita lihat pekerja, pelajar dan yang lain-lain kan. Ya, Dokter Telly. Dokter Telly, apa Anda bisa mendengar suara saya? Ya. Ya. Halo. Silakan dilanjutkan, dokter. Ya. Dan pola tidur yang kacau juga akan menyumbang kejadian microslip. Baik, dokter tadi Dan sempat harus baik tadi sempat menyampaikan ada 7 jenis kelelahan. Apakah semua jenis kelelahan tersebut bisa menyebabkan microslip ataupun mungkin kelelahan-kelelahan tertentu yang bisa menyebabkan microslip? Ya, tentu saja kelelahan fisik ya dan kelelahan kronik dan Iya, Dokter Telly. Ya, Dokter Telly, apa Anda bisa mendengar suara saya? Baik. Baik, rupanya ada kesalahan teknis dan kita ada kendala untuk sambungan Zoom bersama dengan Dokter Telly. Kita akan coba menghubungi kembali Dokter Telly. Iya. Sebelumnya kita ada informasi
Yang satu ini pemirsa, keberadaan jalan tol yang bisa memotong waktu dan juga jarak perjalanan ternyata berpotensi mengundang sejumlah kendala. Kondisi jalan yang mulus, lurus, dan monoton disertai kelelahan yang dialami pengendara bisa mengakibatkan microslip pada pengendara. Dan pemirsa, lalu apa sebenarnya microslip tersebut? Ini dia liputannya. Ya, microslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Karena terlalu singkat, sejumlah orang yang mengalami microslip kerap tidak menyadarinya. Seseorang kemungkinan mengalami microslip jika mengalami beberapa gejala, termasuk tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala, kelopak mata sangat berat, serta susah memproses informasi ketika diajak berkomunikasi. Terdapat beberapa penyebab microslip saat berkendara, antara lain kurang tidur, kondisi jalanan monoton, efek samping obat tertentu, penyalahgunaan narkoba, dan juga alkohol. Bagi pengendara yang mengalaminya, segera tepikan kendaraan dan istirahat sejenak atau melakukan peregangan. Baik pemirsa, kami juga sudah terhubung kembali melalui sambungan Zoom bersama dengan Dr. Telly Kamelia. Dokter, bagaimana Anda bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada pengendara agar terhindar dari microslip? Ya, baik. Pertama, sebelum kita mengendarai, kita harus pastikan bahwa kita dalam posisi yang sehat, ya. Jadi kondisi badan kita fit untuk berkendara. Jadi kalau kita punya penyakit penyerta, kita lihat apakah stabil atau tidak, ya. Untuk penyakit penyerta, baik penyakit yang seperti jantung, paru, kemudian metabolisme dan yang lain-lain, kita harus dalam kondisi fit. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa kita dalam keadaan tidak lelah, ya. Jadi tidak ada kelelahan kronik, kelelahan beban fisik yang tinggi, kelelahan mental, maupun kelelahan sirkadian, itu yang paling utama. Kemudian setelah itu diusahakan kita tidak meminum alkohol ataupun mengkonsumsi narkotika sebelum kita melakukan perjalanan, dan itu akan juga menjadi suatu faktor risiko untuk microslip, ya. Dan ketiga, lanjutnya keempat, kalau kita misalnya sebelum berkendara kita sadari bahwa kita punya tanda-tanda microslip, ya, seperti mengantuk, misalnya mata berkedip-kedip, tiba-tiba pandangan matanya kosong, kemudian tiba-tiba tersentak atau ritmik, atau ada gangguan konsentrasi, misalnya ya nyeri di bagian otot, misalnya terutama otot sekitar mata, kemudian leher, kemudian juga pundak. Ini kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya butuh istirahat atau naps, ya. Jadi harusnya kita harus menyadari sebelum untuk berangkat kita sempatkan dulu sekitar 15 menit atau 20 menit untuk tidur, yang kita bilang adalah naps, ya. Dan titik beratnya adalah berkendara itu membutuhkan fisik dan mental yang prima, sehingga kita bisa memastikan pada saat kita berkendara, terutama pada jarak jauh, kita mempunyai cukup kemampuan beradaptasi, baik fisik dan mental, dalam perjalanan dan tetap bertujuan untuk selamat sampai di tujuan. Baik, Dokter Telly, terakhir ini singkat saja mengenai edukasi dokter terkait dengan manajemen kelelahan. Apa yang dimaksud manajemen kelelahan di sini yang bisa disampaikan dan bisa menjadi masukan juga bagi pengendara? Ya, jadi kita harus sadari bahwa kelelahan itu disebabkan oleh aktivitas yang memang sehari-hari kita jalankan. Maka untuk mengatasi itu biasanya kita harus menyiapkan kesehatan fisik dan mental yang sempurna. Nah, kesiapan fisik dan mental sempurna itu biasanya kita dapatkan dari, kalau untuk melihat kelelahan fisik itu kita bisa men-check up, ya, rutin untuk check up ke dokter secara berkala, dan mempunyai waktu yang cukup untuk tidur. Jadi saya sarankan untuk minimal 7 jam untuk tidur.
ya. Kalau seandainya kita mempunyai waktu tidur yang kurang karena aktivitas, maka disarankan untuk tidur siang. Jadi tidur siang sekitar 3 jam, atau kalau tidak bisa juga, kita harus melakukan naps atau tidur sebentar. Sebentar itu hanya beberapa menit, dan itu tidur walaupun leyeh-leyeh, diusahakan tidur dengan lampu yang redup ataupun gelap, ya. Kemudian juga pencahayaannya tidak silau, lalu lingkungan yang nyaman dengan suhu yang nyaman. Jadi lingkungan itu perlu untuk mempengaruhi kita relaksasi atau tidur. Bahkan ada yang membantu dengan musik, ya, musik seperti musik relaksasi untuk membantu tidur. Dan berikutnya adalah tentu saja gizi. Gizi yang cukup akan membantu fisik yang prima. Jadi yang juga membantu daya tahan tubuh. Bisa boleh untuk minum multivitamin, dan jangan sampai dehidrasi. Jadi tolong siapkan dalam perjalanan yang jauh adalah minum air putih, ya. Jadi kalau kita dalam perjalanan jauh, jangan lupa juga jangan menahan kencing. Jadi di setiap sesi diusahakan harus beristirahat. Jadi misalnya tidak diizinkan untuk misalnya berkendara terus-menerus dalam jangka jauh dan waktu yang panjang, maka disarankan setiap 1 atau 2 jam harusnya istirahat, ya, istirahat di rest area atau istirahat di tempat tertentu, dan kira-kira harus merelaksasikan otot, melakukan stretching, peregangan, dan itu berguna. Stretching itu berguna, terutama dilakukan lebih dari 1 jam, ya, setiap jam itu lebih baik, ya. Baik. Bisa. Dan kemudian kalau kita mempunyai tanda-tanda microsleep yang disebutkan tadi, memang harus sadar diri untuk menyerahkan ke posisi sebagai pengendara, sebagai supir itu pada orang lain, dan tidak memaksakan. Yang kedua adalah memang kalau seandainya sebagai penumpang kita melihat orang lain mempunyai tanda microsleep, harusnya kita harus empati dan menawarkan diri untuk menggantikan. Jangan misalnya karena supirnya adalah pekerja kita, maka kita semena-mena tidak membiarkan beliau untuk istirahat. Jadi intinya kalau misalnya ada tanda seperti itu, sebaiknya memang harus bergantian. Baik, Dokter Teli, artinya ini kita sendiri harus peka terhadap tubuh kita sendiri, apakah memang sudah mengalami kelelahan atau tidak, dan dibutuhkan istirahat tadi ketika di perjalanan. Kalau memang sudah ada tanda-tanda akan microsleep, ya harus istirahat 15 menit. Terima kasih Dr. Teli Kamelia sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu dan selamat sore. Selamat sore. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.